Welcome to our channel. Terdapat sekian banyak hal menarik di bumi ini, terutama yang belum banyak diketahui dikarenakan alasan tertentu. Satu hal yang menarik barangkali tempat-tempat atau lokasi yang jarang dijamah oleh manusia. Benua ini misalnya. Antartika kita tahu menjadi salah satu benua di dunia serta dikenal sebagai tempat paling misterius di bumi. Bagaimana tidak, selain lokasinya yang memang sulit dijangkau, benua tersebut memiliki iklim yang super ekstrem, menyebabkan manusia sukar beradaptasi di sana. Lebih jelas tentang Antartika, simak ulasannya sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Asal-usul Antartika. Inilah Antartika, merupakan sebuah benua yang meliputi kutub selatan bumi yang hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartika seluas 14,2 juta kilometer persegi atau sekitar 2,5 kali luas wilayah di DKI Jakarta. Dengan kata lain, Antartika menjadi benua terluas kelima di dunia setelah Asia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan, lebih luas dari Eropa serta Australia. Wilayahnya sendiri dikelilingi oleh berbagai samudera, diantaranya Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Sekitar 98% permukaannya tertutup es dengan rata-rata ketebalan mencapai 1.900 meter atau 1,9 km. Melansir laman National Geographic bertajuk Antartika, Antartika tidak memiliki populasi asli. Kendati demikian, keberadaan Antartika dimulai dari sebuah keyakinan kuno tentang Terra Australis atau semacam benua yang sangat luas di ujung selatan dunia untuk menyeimbangkan daratan utara Eropa, Asia, dan Afrika Utara telah dipercaya sejak zaman Ptolemy pada abad ke-1 Masehi. Nah, dugaan Terra Australis itu menjadi landasan James Cook untuk menjelajahinya ke selatan pada 17 Januari 1773 sampai 1774. Dikutip dari The Antarctic Dictionary 2000, nama Antartika adalah romanisasi kata majemuk dari bahasa Yunani Antarktike atau Antarktikos yang berarti berlawanan dengan Arktik atau berlawanan dengan utara. Penting kalian tahu, penjelajah Norwegia Roald Amundsen masih tercatat sebagai orang pertama yang sampai di kutub selatan pada 19 Desember 1911. Terdingin sekaligus terkering. Tidak begitu mengejutkan kalau daratan ini menjadi yang paling dingin di dunia. Kalau kita cek laman resmi NASA, Antartika disebut sebagai tempat terdingin di bumi. Dikatakan suhu di musim dingin cukup untuk membukukan air sepanjang waktu. Meski demikian, kalian mungkin tak punya gambaran dinginnya Antartika seperti apa. Oke, kita kasih tahu. Suhu rata-ratanya saja minus 51 derajat Celcius. Itu baru rata-rata. Juli selalu jadi bulan terdingin di Antartika mengingat suhu terdingin yang sempat tercatat di sana. Pada 21 Juli 1983, suhu terdingin dicatat oleh stasiun Vostok milik Rusia dengan suhu mencapai minus 89,2 derajat Celcius. Kulkas atau freezer di rumah kalian saja tidak sampai menyentuh angka minus 20 derajat Celcius. Yang menarik, selain menjadi tempat terdingin, masih melansir laman NASA, Antartika juga disebut sebagai gurun. Ya, itu menjadikannya tempat paling kering di dunia. Kalau kita cek laman liputan6.com, dikatakan kalau terlepas dari semua esnya, Antartika secara teknis adalah gurun lantaran tingkat curah hujan yang rendah. Daerah bagian dalam menerima curah hujan hanya rata-rata 2 inci atau 50 mm dalam bentuk salju tiap tahunnya. Sebagai perbandingan, gurun Sahara saja menerima hujan 2 kali lebih banyak tiap tahunnya. Tidak masuk wilayah negara manapun. Dalam sejarahnya, terdapat sejumlah negara yang berada tak jauh di awal abad ke-20 yang mengklaim sejumlah wilayah di Antartika. Hal itu menjadi kian rumit tatkala dunia memasuki era Perang Dingin. Pada tahun 1959, dibuatlah perjanjian yang menghasilkan keputusan bahwa benua Antartika menjadi zona bebas. Dengan kata lain, tidak masuk ke dalam satu negara manapun. Semua itu tidak lepas dari disepakatinya Traktat Antartika atau Perjanjian Antartika dilakukan oleh 12 negara yang isinya mendedikasikan benua paling selatan ini untuk kepentingan riset, perdamaian, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ke-12 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Argentina, Afrika Selatan, Australia, Belgia, Chili, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, dan Irlandia Utara. Saat ini, traktat tersebut sudah ditandatangani oleh 48 negara di dunia, belum termasuk Indonesia.
Populasi. Tadi sudah disebutkan kalau Antartika tidak punya populasi asli. Namun bukan berarti di sana tidak ada kehidupan atau jejak-jejak manusia. Ya, melansir laman coolantarctica.com bertajuk Who Lives in Antarctica? The Population of Antarctica mengungkap orang yang bepergian ke atau tinggal di sana terbagi dalam 2 kelompok utama, mereka yang tinggal dan bekerja di stasiun atau laboratorium ilmiah, serta wisatawan. Akan tetapi, tidak ada yang hidup di Antartika tanpa batas waktu seperti di belahan dunia lainnya. Tidak ada industri, tidak ada kota, dan tentu saja tidak ada penduduk tetap. Lebih jauh dikatakan, satu-satunya pemukim yang setidaknya mendekati penghuni tetap hanyalah para peneliti dari berbagai negara. Itu pun bervariasi. Namun umumnya terdapat sekitar 50 orang pada musim panas yang berlangsung Oktober-November hingga Maret-April dan 15-20 orang di musim dingin. Diketahui terdapat sekitar 66 stasiun riset atau laboratorium ilmiah di Antartika, di mana 37 diantaranya ditinggali sepanjang tahun. Sisanya dibuka selama musim panas dan ditutup selama musim dingin. Ada sekitar 4.000-an orang melewati musim panas dan sekitar 1.000-an orang yang melewati musim dingin setiap tahunnya. Klaim Argentina. Meski sudah disepakati kalau Antartika tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia, masih saja ada beberapa negara yang tanda kutip ngotot atau ngebet banget ingin memilikinya. Adalah Inggris, Prancis, Norwegia, Selandia Baru, Chili, serta Argentina. Selanjutnya negara seperti Iran, India, Pakistan, juga Tiongkok dikabarkan menyusul memperebutkan kafling di tanah Antartika yang katanya menyimpan mineral dan minyak bumi yang melimpah. Nah, yang menarik datang dari Argentina. Bagaimana tidak? Kita tahu Antartika tidak memiliki penduduk asli. Namun di tahun 1977, pemerintah Argentina justru dengan sengaja mengirim seorang ibu hamil bernama Silvia Morella de Palma ke sana. Tujuannya cukup aneh, yakni sebagai upaya pengklaiman kepemilikan sebagian wilayah Antartika. Setahun berselang, tepatnya pada 7 Januari 1978, seorang bayi bernama Emilio Marcos Palma berhasil dilahirkan di 14 Sargento Cabral, Esperanza Base dekat ujung semenanjung Antartika. Pria yang saat ini berusia 42 tahun itu dinobatkan sebagai manusia pertama di Antartika. Satu-satunya benua tanpa reptil. Ini mungkin terdengar cukup biasa, mengingat hampir seluruh daratan di bumi ini akrab dengan hewan berjenis reptil, terkhusus ular. Namun tahukah kalian, Antartika menjadi satu-satunya benua di dunia ini tanpa reptil dan ular? Ya, hal tersebut seperti dikutip laman liputan6.com poin ke-6. Kendati demikian, ada banyak sekali satwa liar lainnya di sana. Sebut saja paus, anjing laut, pinguin, dan beberapa jenis burung. Selain itu, Antartika juga menjadi satu-satunya tempat di muka bumi ini yang tidak ditempati semut. Padahal bisa dibilang hampir setiap bagian tanah di bumi ini pasti ada saja atau setidaknya satu spesies semut asli. Akan tetapi, di Antartika bersama Kutub Utara dan beberapa pulau terpencil lainnya menjadi tempat di bumi yang tak pernah diinjak semut. Terkandung minyak. Salah satu yang cukup ramai disiasati oleh negara-negara yang memiliki stasiun atau laboratorium riset di Antartika adalah soal apa yang sebenarnya terkandung di dalam perutnya. Bagaimana tidak, melansir laman tirto.id melalui artikel bertajuk Berebut Kafling di Antartika demi penelitian atau minyak mengungkap sedikit banyak motif mayoritas negara-negara tersebut. Kita tahu ilmu pengetahuan memang menggerakkan penyelidikan manusia di Antartika. Namun disebutkan ada alasan mengapa justru para ahli geologi jadi paling menonjol. Bahkan dikabarkan keberadaan cadangan minyak bumi di sana menambah daya tarik bagi negara-negara besar di dunia untuk terus berlama-lama di sana. British Antarctic Survey tak ragu menyebut terdapat keberadaan minyak dan batu bara berlimpah di benua tersebut. Sedangkan laporan dari Lowy Institute melapor ada sekitar 203 miliar barrel cadangan minyak dengan 50 miliar barrel diperkirakan ada di Laut Weddell serta Laut Ross yang katanya masih tertutup es tebal dan berdekatan dengan wilayah Australia dan Selandia Baru. Itulah sejumlah fakta tentang Antartika, salah satu benua penuh misteri di dunia. Bagaimana menurut kalian?